Halo kawan pajak, selamat datang kembali di podcast 37 dalam segmen Ojak, obrolan pajak. Berjumpa kembali bersama saya Torik yang akan menemani kawan pajak pada sore hari ini. Nah, kawan pajak, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai isu terkini yang sedang viral, isu yang sedang hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu isu yang baru saja terjadi adalah terkait serangan cyber. Nah, serangan cyber ini juga bisa bermula dari usaha-usaha penipuan oleh oknum tertentu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, saya telah ditemani langsung oleh narasumber yang kompeten di bidangnya. Beliau sudah melalang buana di dunia data, informasi, dan teknologi, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2006. Mari kita sambut Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Curug, Bapak Rimba Prasasti, SE MKOM. Selamat datang, Bapak. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, bagaimana kabarnya Bapak di hari ini? Alhamdulillah, kabar baik hari ini. Ya, terima kasih banyak Bapak telah hadir untuk share terkait ilmu, terkait pengetahuannya di bidang informasi dan teknologi, khususnya di bidang security awareness seperti topik kita pada hari ini, Bapak ya. Nah, baik Bapak, sebenarnya topik kita kali ini tuh topik yang sangat menarik, Bapak. Kenapa? Karena kalau kita lihat media sosial, kita berselancar di internet, kita membaca koran, media cetak seperti itu, Pak. Topik yang selalu muncul di permukaan itu adalah terkait serangan cyber, terkait penipuan kayak gitu, Pak. Nah, khususnya di JP itu sendiri sering terjadi kasus-kasusnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa penipu-penipu yang mengatasnamakan di JP ini seperti tepat sasaran gitu, Pak, menipu wajib pajak, kayak bisa tahu dia ada tagihan lewat STP dan segala macamnya. Nah, menurut pandangan Bapak itu bagaimana bisa terjadi, Pak? Oke, baik Kak Torik. Semenjak kita dimudahkan internet dan teknologi informasi ini, kehidupan kita semakin nyaman, kan? Dan di kalangan IT itu ada sebuah paradok yang menyatakan bahwa keamanan itu terbalik dengan keamanan. Jadi kemudahan kita menginstal aplikasi yang kita lakukan, kemudian mengizinkan aplikasi mengakses beberapa fitur ponsel, misalnya storage, kemudian kamera, lokasi, itu dampaknya serangan cyber itu dengan mudah mengancam data kita. Nah, serangan cyber ini pada data kita itu sebenarnya tidak lepas dari dunia digital. Jadi kehidupan sekarang mesti tidak jauh dari teknologi informasi, bahkan dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita selalu terkoneksi dengan internet. Sebagai contoh gini Kak Torik. Jadi ketika pada hari spesial hari ini gitu kan, kita mengucapkan sesuatu yang istimewa pada pasangan kita, misalkan selamat ulang tahun cinta gitu pada pasangan kita gitu ya. Nah, itu kita tag dengan lokasi kita, kemudian dengan foto-foto kita, dan di background-nya juga ada gambar, ada data yang sifatnya rahasia gitu ya. Ya ini secara tidak langsung gitu. Kita tuh membagi data-data tersebut, contohnya foto kita, kemudian tanggal lahir kita, ataupun tanggal lahir pasangan kita, itu kita share. Jadi tidak semua orang tuh peduli sebenarnya dengan data pribadi kita. Nah, literasi keamanan informasi juga masyarakat juga relatif rendah. Nah, yang kita tahu Kak Torik itu yang ada juga yang namanya social engineering. Nah, social engineering diartikan sebagai rekayasa perilaku manusia agar menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku, gitu ya. Nah, kecanggihan kriminal ini dimanfaatkan seseorang tersebut untuk mencuri data pribadi kita atau menuruti apa yang kita inginkan. Sebagai contoh, mungkin Kak Torik pernah dengar cerita kasus pencurian uang melalui ATM ya. Pak, sering gitu, Pak. Ya. Itu pun kita tiba-tiba dihubungin, lalu selamat Anda mendapatkan uang hadiah misalkan sebesar 200 juta. Tentunya kita akan berbinar-binar kan ya. Wah, pasti rezeki nomplok nih gitu ya, dapat hadiah duit gitu ya. Itu dari sini sebenarnya pelaku sudah memulai namanya aktivitas social engineering tersebut. Ya. Dan apa yang terjadi?
bila kita udah terkena jebakan pelaku gitu kan ya. Nah, korban pasti akan menuruti dan dampaknya ya uang korban itu hilang dan lenyap gitu ya. Nah, kejadian ini dampaknya itu Kak Tori ya. Itu dari jarangnya edukasi dan sosialisasi keamanan informasi kepada masyarakat. Nah, karena tidak menempatkan keamanan informasi sebagai hal yang penting, itu kan juga menjadi kerentanan kebocoran data itu. Oke, Bapak. Berarti memang di kemajuan teknologi ini, kecanggihan teknologi ini juga berbanding lurus sama kecanggihan kriminal yang terjadi gitu di masyarakat, Pak ya. Jadi memang masyarakat harus catch up, terus harus melek sama apa namanya kasus-kasus penipuan terkait terutama penipuan-penipuan kayak gitu yang terjadi sekarang di media sosial gitu Pak ya. Nah terus Pak, kita tahu bahwa serangan cyber itu ada Pak karena memang ada kemajuan teknologi di situ gimana ya. Tapi bagaimana sih kita bisa mengidentifikasi serangan cyber itu Pak? Kayak misal contoh-contoh serangan cyber itu apa sih yang patut kita waspadai di zaman sekarang itu Pak? Oke, terima kasih Kak Tarik. Jadi mengidentifikasi serangan cyber itu bagi kita ya, sebagai pengguna akhir ya, bagi kita sebagai pengguna akhir, itu sangat penting untuk melindungi data pribadi kita dan perangkat-perangkat yang kita gunakan. Nah, ini berikut contoh ya saya sebutkan untuk mendeteksi munculnya serangan tersebut nih. Yang pertama, jika perangkat kita itu tiba-tiba menjadi lambat, kemudian tidak responsif, lemot gitu Pak. Lemot gitu ya. Ini bisa menjadi tanda awal adanya malware atau virus-virus. Kemudian yang kedua, munculnya pop-up iklan. Nah, yang tidak biasa atau yang sering muncul, nah itu juga menjadi indikasi adanya adware atau spyware. Kemudian yang ketiga, ada juga penggunaan kuota internet kita. Itu tiba-tiba cepat habis. Gitu. Ataupun terjadi lonjakan yang tidak wajar, gitu ya. Ini juga bisa menjadi tanda bahwa perangkat kita itu terinfeksi malware yang mengirimkan data tanpa sepengetahuan kita. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, ini kita menerima notifikasi aktivitas login yang tidak biasa atau notifikasi perubahan kata sandi yang tidak kita lakukan, itu ya. Jadi kawan pajak yang perlu kita lakukan segera amankan akun itu dengan mengganti kata sandi. Kemudian mengaktifkan yang namanya autentifikator, autentikasi dua faktor. Ya. Kemudian ada lagi nih Kak Torik. Yang kelima, ini ada banyak nih sebenarnya. Yang kelima, ya, nomor telepon kita ini banyak dihubungin oleh nomor-nomor yang tidak dikenal. Spam call gitu. Jadi kita perlu juga harus hati-hati ketika menjawab nomor tersebut. Penelepon itu akan pasti mengaku-ngaku sebagai saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, bahkan sebagai aparat penegak hukum gitu kan, atau kita dihubungi sebagai pemenang undian yang tadi ya saya ceritakan tadi. Ini pelaku akan mengarahkan atau bahkan menakut-nakuti kita agar menuruti apa yang kita inginkan. Nah, serangan ini yang dinamakan spoofing. Nah, spoofing atau bisa katakan meniru. Spoofing itu meniru ya benar Kak Tarik. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang kita waspadai itu pada email atau pesan singkat, baik SMS, WA ataupun pesan yang lainnya, itu meminta informasi pribadi kita atau mengarahkan kita untuk mengklik tautan yang mencurigakan. Jadi yang pertama yang kita lakukan, periksa alamat emailnya itu dan hindari membuka lampiran dari sumber yang tidak kita kenal. Nah, ini yang namanya phishing. Oke, Pak. Nah, phishing itu dari kata fish, memancing. Phishing dan memancing. Jadi memancing agar kita mengklik tautan atau APK tertentu gitu Pak ya, gitu ya. Oke. Ya, mungkin yang dijelaskan oleh Bapak Rimba ini memang sering terjadi gitu Pak ya di masyarakat Pak ya. Pop-up iklan, kita sering ngeklik yang sembarangan, akhirnya itu bisa apa namanya? Secara tidak sadar membuat malware mungkin Pak ya, kita diserang secara tidak sadar sehingga data-data kita mungkin bisa bocor atau itu bukan indikasi serangan awal dari serangan cyber kayak gitu. Nah, itu kan secara umum di masyarakat Pak ya. Kalau misal kita masuk ke lingkup DJP Pak, contoh-contoh serangan atau penipuan yang marak terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak itu seperti apa Pak? Mungkin agar semua kawan pajak yang di rumah yang menonton live Instagram kita ini bisa
paham, bisa waspada gitu Pak. Ya. Oke. Baik Kak Torik. Tadi dalam beberapa waktu yang lalu itu ada wajib pajak ya yang dihubungin oleh orang yang mengaku sebagai petugas pajak. Nah, modus ini mengatasnamakan pejabat ataupun mengatasnamakan pegawai pajak. Jadi pesan pelaku ini memberitahu bahwa ada tagihan pajak yang harus dibayar dan pelaku akan meminta untuk mentransfer sejumlah uang untuk menyelesaikan tagihan pajak tersebut. Nah, bila tidak dibayar itu, mereka akan ditakut-takuti dengan ancaman penjara. Nah, itu salah satu contoh yang penipuan yang terjadi di DJP, Pak, ya. Jadi kita juga ini Pak Katorik, kita juga perlu hati-hati jika mendapatkan pesan baik melalui email gitu ya kawan pajak ya, SMS atau pesan singkat lainnya yang mengatasnamakan DJP. Isi pesannya itu meminta kita untuk melakukan pembaruan data pribadi dan mengandung tautan atau link gitu kan untuk mengunduh atau mendownload itu aplikasi yang berbahaya. Jadi saya pesankan juga ke kawan pajak, kita jangan pernah klik tautan tersebut. Nah, serangan yang lainnya Kak Torik, ada banyak nih serangan. Ada banyak serangan Pak ya. Jadi memang DJP ini orang akan tergiur untuk melakukan serangan. Nah, serangan lainnya itu yaitu mengirim email tentang pajak yang seolah-olah dari email resmi pajak. Nah, kita tahu kawan pajak, email resmi pajak itu adalah @pajak.go.id. Itu yang resmi. Pajak.go.id ya. Itu ya. Selain itu berarti kita perlu waspada. Jadi modus ini dilakukan dengan menyamarkan judul atau header email penipuan menggunakan identitas DJP dari pajak. Nah itu. Nah, kemudian ada juga serangan yang lainnya, yaitu apabila kawan pajak menerima pesan melalui WhatsApp gitu kan, atau pesan singkat yang mengatasnamakan DJP gitu ya. Jadi sebenarnya kawan pajak itu bisa periksa nomor WA tersebut gitu ya melalui laman di pajak.go.id/unit kerja atau hubungi saja langsung 1-500-200 call center pajak ya. Kemudian, nah ini juga yang penting nih, jika tadi kan serangan cyber ini apabila kawan pajak didatangi langsung gitu kan, oleh petugas pajak, itu tidak perlu takut ya. Karena apa? Karena setiap petugas pajak yang menemui wajib pajak itu selalu disertai oleh surat tugas. Jadi mereka pasti akan resmi gitu kan untuk ketemu dengan kawan pajak. Jadi kawan pajak tidak perlu takut dan kawan pajak bisa menanyakan surat tugasnya untuk memvalidasi gitu Pak ya. Memvalidasi keberatan benar apa tidaknya gitu ya. Jadi serangan di DJP ini kalau saya tangkap ada dua Pak ya, dari serangan langsung yang petugas pajak datang langsung ke lokasi wajib pajak. Di situ kita bisa minta surat tugasnya gitu Pak ya, untuk memvalidasi apakah benar ini orang dari pajak atau bukan gitu Pak ya. Terus yang kedua, kita bisa mendapat serangan secara tidak langsung, terutama lewat email, nomor telepon, SMS kayak gitu Pak ya. Dan kalau misal kita bingung nih mau meminta validasi ini benar dari pajak atau bukan, kita bisa langsung ke call center atau kering pajak Pak ya di 1.500-200 gitu Pak ya. Atau juga bisa gini Kak Torik. Kalau kan pajak bingung dan lihat live Instagram ini, kan pajak juga bisa DM langsung. Bisa DM juga langsung. Nanti teman-teman dari pajak Curup pasti akan responsif membalas gitu. Benar Pak. Baik Pak. Itu tadi kan ada contoh-contoh serangan cyber yang dilakukan kepada masyarakat maupun wajib pajak kita gitu Pak ya. Nah, sebagai contoh nih Pak, misal ketika saya jadi korban terkena serangan cyber yang berakibat mungkin kebocoran data pribadi saya Pak. Saya mungkin bisa kena doxing, bisa malware-nya itu nyerang device saya. Nah, apa sih yang terjadi pada saya gitu Pak, pada si korban? Terus kerugian-kerugian apa yang didapat oleh korban gitu Pak dari serangan cyber tersebut? Pertama, kerugian dalam lingkup personal, pastinya itu ya. Contoh kerugian yang bakal akan kita alami kalau sampai ada aktivitas transaksional yang menggunakan identitas kita, misalkan atau kredit kita dipakai orang-orang lain gitu kan ya. Mereka pasti akan belanja, tetapi yang membayar adalah kita.
Nah, atau contoh lain yang bisa terkena doxing. Doxing ini, Kak Torik, itu adalah tindakan penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Jadi ketika kita kena doxing, data pribadi kita akan disebarluaskan tanpa izin. Bisa ke sosial media, bisa ke platform yang lainnya, ke situs dan sebagainya gitu. Penyebaran ini dapat juga mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari spam call tadi, kemudian diancam kekerasannya secara verbal gitu kan ya, telepon dan sebagainya. Kemudian mungkin juga kita bisa didatangin ataupun diganggu. Sangat gitu mengganggu ya. Pak ya. Jadi kerugiannya sebenarnya tidak sampai itu aja Kak Torik. Jadi tapi juga bisa merugikan negara kita secara struktural. Maksud dari struktural ini adalah penyebaran informasi yang bersifat rahasia itu dapat meruntuhkan keamanan negara. Jadi kerugian juga itu bisa dialami oleh instansi di sektor pemerintah maupun sektor private atau sektor swasta. Ya ini dapat menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat yang mana dapat berdampak negatif pada kondisi tertentu. Ya, sebagai contoh perusahaan bank yang dulu gitu, bank A gitu kan, Iya, Pak. itu sempat terkena serangan cyber atau hacking gitu kan. Nah, apa yang terdampaknya saham-saham bank tersebut, saham bank itu menjadi turun atau anjlok. Itu salah satu dampak dari kepercayaan ya masyarakat. Memang kalau dari penjelasan Bapak sangat komprehensif sekali Pak ya, dampak dari serangan cyber tadi Pak. Dampak personal, terus dampak untuk negara secara struktural, juga dampak untuk perusahaan-perusahaan yang terkena hack kayak gitu Pak ya. Nah, apabila kita sudah terlanjur nih Pak kena serangan cyber gitu, apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk apa ya, setidaknya itu mengantisipasi hal tersebut Pak? Untuk apa ya, defensif kita itu seperti apa bentuknya Pak? Serangan cyber kok kita udah kena gitu kan, apa yang saya lakukan? Ingat ya kawan pajak dan Kak Torik, apabila kita sudah terkena serangan cyber, yang pertama gitu kan ya, segera matikan koneksi perangkat kita dari jaringan internet. Itu yang pertama, langkah pertama. Yang kedua, kita gunakan perangkat lunak, antivirus dan anti malware untuk memindai atau scanning gitu ya, scanning dan menghapus perangkat lunak berbahaya dari perangkat kita. Kemudian yang ketiga, jika data kita telah di-encrypt ataupun dihapus, ini biasanya kerjaan ransomware nih, gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan apa? Kita gunakan cadangan atau backup, gitu ya, untuk memulihkan data yang hilang tersebut. Dan pastikan kita memiliki cadangan data yang rutin dan diperbarui. Kemudian yang keempat, nih setelah perangkat kita kembali normal, gitu ya, kawan pajak, segera perbarui semua perangkat lunak dan sistem operasi ke versi terbaru. Kemudian segera ganti kata sandi dan aktifkan autentifikasi 2 faktornya untuk akun-akun yang penting, gitu ya. Dan yang terakhir, jika memang berdampak pada kerugian finansial, ya kawan pajak segera laporan kejadian kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Jadi itu ya kawan pajak, jika kita udah terlanjur nih kena serangan cyber, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk defensif kita Pak ya atas serangan cyber tersebut kayak gitu. Nah, bagaimana sih Pak cara kita untuk bisa membentuk cyber culture gitu Pak ya, atau budaya cyber yang baik untuk meminimalisir terjadinya serangan cyber gitu Pak. Jadi kan kita ibaratnya Pak ya, sedia payung sebelum hujan lah intinya kayak gitu Pak. Jadi sebelum kita diserang, kita ada bentuk antisipasinya supaya kita tidak diserang. Nah itu gimana sih Pak cara kita membentuk budaya cyber atau budaya internet yang baik kayak gitu? Jadi yang cyber kultur atau kebudayaan cyber gitu ya bahasa Indonesianya, itu yang harus kita lakukan tuh melakukan edukasi dan sosialisasi. Kesadaran keamanan. Itu harus dilakukan oleh masyarakat, oleh pemerintah, maupun oleh perusahaan gitu ya. Jadi edukasi tentang ancaman cyber yang terbaru gitu kan, kemudian cara mengenali serangannya, kemudian cara pengamanan data yang terbaik. Tentunya kan ancaman cyber kan pasti akan lebih canggih. Kita harus tahu itu, edukasi. Kemudian kita dorong kebiasaan keamanan seperti penggunaan kata sandi yang kuat, kemudian mengaktifkan autentifikasi 2 faktor, serta tidak mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Kemudian yang kedua,
gunakan perangkat keamanan yang handal seperti antivirus, anti malware, firewall gitu. Dan pastikan semua perangkat lunak selalu diperbarui gitu ya. Kemudian untuk perusahaan buat kebijakan keamanan itu yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian pastikan juga pegawai-pegawai perusahaan itu mengetahui dan mematuhi kebijakan tersebut. Oke, Bapak. Jadi itu cara kita untuk membentuk cyber culture atau kultur siber terkait penggunaan internet gitu Pak ya intinya Pak ya, supaya kita nggak terkena serangan cyber.